teman-teman. Aku mau mengucap terima kasih buat teman-teman udah hadir ke tempat ini, ke JC, datang untuk ibadah, memuji menyembah nama Tuhan. Aku percaya teman-teman datang ke sini bukan buat ketemu sama temen-temennya, tapi buat ketemu sama Tuhan, datang hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak teman-teman buat kita sama-sama bangkit berdiri dan maju ke depan. Karena sebentar lagi kita akan melompat memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh, ayo maju ke depan. Boleh saling sapa sama teman kanan kirinya, say hello. Oke. Sambil menunggu, aku mau sharing satu ayat buat teman-teman. Di 1 Tawarik 17 ayat 20 isinya, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Di ayat ini kami percaya dan teman-teman percaya kalau tiada Tuhan selain Yesus, karena kasihnya tidak pernah habis dan di setiap kehidupan kita. Amin. Mari aku ajak teman-teman buat kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Sekarang ya Bapa, kami Junior Church ingin memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Bapa yang datang dengan tangan hampa pulang menerima berkat mujizat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati sepanjang ibadah ini ya Bapa, dalam jalan ibadah ini ya Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu menyentuh hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari aku ajak teman-teman buat kita deklarasikan Mazmur 91 menjadi bagian setiap kita. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Yes Lord. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya. Yes, Lord. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatannya daripadaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, mari aku ajak teman-teman buat kita sama-sama sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Terpujilah Yesus, biarlah
tasted and seen, yet question it all. Still you remain. Yes, Jesus. Chase empty dream, ran from your call, and turn back again. There's no other treasure on earth that amount to your love. And I know, dengan lembut katakan, even if everything I know, yes Lord, is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me, Lord. Just give me Jesus. Give me everything. Give me Jesus. I'll search the world, the highs and the lows. I'll sing it all. Nothing compares, nothing comes close. You're all that I want. There's no other treasure on earth that amounts to your love. And I know, come on, we sing. Even if everything I know is taken away,
give me Jesus, give me Jesus. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satunya Yesus, Tuhan penebus yang hidup. Amin. Amin. Come on, we sing. Kami tertuju melari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Telah terbuka dan setiap dosa kami telah Kau hancurkan. Karena Dia hanya Kau Sang Penebus, sesuai dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Sama semua katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, bebas segala belenggu. Sebab hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Buat yang masih semangat melompat bagi nama Tuhan, boleh serahkan. Sebab hanya di dalam nama-Nya
terangi jalanku, perisai manis dapatku, lindungiku dari segala. Tak pernah ragu, hanya Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Let's go, jump, jump, jump. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, hanya Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Boleh sama-sama tepuk tangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. So, teman-teman Junior Church, Tuhan Yesus gak pernah jahat sama kita, tapi Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Mau ajak teman-teman buat kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menyembah. Gak usah tengok kanan kiri, serahkan hati teman-teman sama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dapatkan ya Tuhan, benih-benih firman itu ya Bapa, masuk ke dalam hati kami dan bisa berbuah manis ya Tuhan. Dan kami pulang
Kami menerima mujizat daripadamu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, we worship you. We lift your name. Oh Jesus, mari sembah Dia. We worship you. Oh, use me, Lord. Use me, Jesus. You've been so good for me. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Jesus. You've been so good. Time stands still whenever I'm with you. No more important place to go. There's no rush, not in a hurry. It's okay to take it slow. Minutes turning into hours doesn't really matter. I just want you. You're the only one I'm after. Spirit come in power. I just want you. Oh Jesus, 'cause all we want is you. Oh, and Lord, forgive me. I've been too busy trying to do this on my own. Your embrace is what I've been missing. I don't wanna let it go. Minutes turning into hours doesn't really matter. I just want you. I just want you.
could get used to this. Oh, the fragrance of your presence. I could get used to this. I could get used to this. Oh, if this is a glimpse of heaven, I could get used to this. I could get used to this. Get used to this. Oh, the fragrance of your presence. I could get used to this. I could get used to this. Oh, if this is a glimpse of heaven, I could get used to this. I could get used to this. Oh, fragrance of your presence. I could get used to this. 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 Oh, minutes turning into hours doesn't really matter. I just want you. You're the only one. You're the only one I'm after. Spirit come in power. I just want you. I just want you. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. I just want you. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. Nothing comes close. 'Cause all we want is you. All we want is you, oh God. All we want is you. Oh, minutes turning into hours doesn't really matter. I just want you. You're the only one. You're the only one I'm after. Spirit come in power. I just want you. Say minutes turning into hours. Turning into hours doesn't really matter. I just want you.
I just want you. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. Mari dengan semua mata terpejam pada sore hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan baik bagi kami. Kami boleh beribadah sore hari ini, meskipun di tengah hujan yang melanda kota Batam pada hari ini. Tapi kami tetap mau semangat. Kami datang ke tempat ini dengan satu hati, satu tujuan, untuk terus bisa bertemu dengan Tuhan face to face. Wajah ketemu wajah Tuhan, muka ketemu muka sama Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mau datang ke tempat ini Tuhan, Tuhan hadir bagi kami, bagi kehidupan kami. Dan ketika kami datang ke tempat ini, kami pulang dengan satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu pada sore hari ini Roh Kudus jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Supaya setiap hati mereka terbuka untuk menerima firman-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan berdoa di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur dan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi, bilang Di luar dingin, di sini juga jangan dingin. Bilang kiri kanannya, di luar dingin, di sini harus hangat. Berapa banyak yang ada di worship night kemarin? Saya mau kasih tahu sebelum saya mulai firman Tuhan. Semalam ada anak Cerman nggak di sini? Ya, banyak nggak? Kayaknya lumayan ya. Anak SMP Tapga ada? Nah, banyak. Berapa banyak yang semalam hadir di worship night? Mana anak SMP Tapga, anak Cerman, suaranya kurang kencang. Nah, dari hari Sabtu lalu dan sebagainya, kita tuh lagi ada di satu musim yang baru, di mana Tuhan lagi membawa kita masuk ke dalam keintiman. Sama-sama katakan keintiman. Nah, masuk ke intimacy, ternyata bukan cuman kita yang lagi membangun itu hari-hari ini. Karena gini, hari ini, sore hari ini, di Gelora Bung Karno, di Stadion Madia. Kita kan lagi kemarin tuh kita worship night, banyak teman-teman yang dilawat Tuhan. Kita ngerasain hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Hari ini, sore hari ini, saya juga cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang sama. Mau dimanapun kita menyembah Tuhan, mau dimanapun gerejanya, Tuhan kita tuh Tuhan yang sama. Makanya selalu dibilang seperti ini, ketika kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan akan selalu bergerak dengan pesan yang sama. Tuhan akan selalu bergerak di jalur yang sama. Sore hari ini di GBK di Jakarta ada worship night, See the Light, yang dihadiri oleh 30.000 orang pada sore hari ini di Jakarta. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin kita gak ada di sana, tapi kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan lagi mau menjamah setiap kita, anak-anaknya, supaya kita semakin hari, semakin kenal siapa Tuhan. Katakan amin. Kurang kencang sore, katakan amin. Nah, hari ini kita masuk di bulan yang baru, judulnya adalah Keep Faith Simple. Slide-nya boleh ditampilin. Keep Faith Simple, sama-sama katakan Keep Faith Simple. Memahami iman. Berapa banyak di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Semua? Amin? Amin. Coba pukul dulu kiri kanannya. Bilang ini. Pukul dulu, pukul.
Yang kenceng. Ya. Sampai dia bilang, au gitu. Terus kasih senyum dulu yang paling manis. Terus bilang gini, I love you. Oke, teman-teman. Sering kali kita menganggap bahwa iman itu sulit, percaya Tuhan itu sulit. Berapa banyak yang bilang ini ikut Tuhan itu sulit, banyak aturan. Gak ada yang lain, wow, yang tua-tua doang yang katakan. Yang tua-tua. Yang bilang ikut Tuhan itu susah, aturannya banyak banget kok. Yang angkat tangan aja gak apa-apa, jujur aja, jujur. Gak boleh ini, gak boleh itu, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. So kita hari ini masuk ke dalam series yang baru. Videonya ada sebelum saya mulai. Video singkat. Oke, silakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. So, kita masuk ke series yang baru. Keep faith simple. Begitu banyak aturan yang dibikin sama firman Tuhan. Kalau kita lihat hukum Taurat, harus kita ikutin. Gak boleh membunuh, gak boleh mencuri, gak boleh ini, itu. Gak boleh bersaksi dusta, gak boleh bohong. Kita harus punya aturan. Dan ternyata seringkali kita menganggap ikut Tuhan tuh rumit banget, ribet banget. Karena ikut Tuhan banyak banget aturannya. Teman-teman boleh ini kok gue gak boleh. Yang lain boleh begini, kenapa hidup mereka bebas-bebas aja, fine-fine aja kok. Tapi kenapa ketika kita mau ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, aturannya banyak banget. Gak boleh ini, gak boleh itu. Contoh yang kita boleh lakukan apa? Kita harus berdoa. Berapa banyak di sini yang berdoa setiap hari? Berdoa, semalam saya tanya, yang doa makan 5 kali. Ya kan snack pagi, snack siang, ngopi, kan doa juga. 5 kali, makan pagi, makan snack pagi, makan siang, ngopi, snack sore, makan malam. 6 kali loh. Tinggi-tinggi. Yang setiap makan berdoa, coba. Yang tiap mau tidur berdoa. Yang bangun tidur lupa berdoa. Nah, jujur, kasih tepuk tangan dong yang jujur. Puji Tuhan. Yang jujur nanti dapat kopi. Saya banyak dosa kak. So, yang boleh kita lakukan, kita tahu. Baca Alkitab, berdoa, ke gereja, apalagi mengampuni orang, be kind to one another, berbuat baik, serve others, kita melayani. Berapa banyak di sini yang melayani? Kasih tepuk tangan yang paling kenceng buat teman-teman yang udah melayani hari ini. Bilang ini, Be grateful, respect others, menghormati orang yang lebih tua, orang tua kita, kakak-kakak kita, dan sebagainya. Itu yang boleh. Yang gak boleh apa? Berbuat dosa, minum alkohol kebanyakan gak boleh, mabok-mabokan gak boleh, ngerokok gak boleh, nge-vape gak boleh, ngebokep gak boleh, ngebohong gak boleh, nyontek gak boleh, ngegosip gak boleh, cemburu gak boleh. Banyak banget gak bolehnya. Apa? Oh, gak kedengeran. Dan masih banyak lagi. Sebut aja satu-satu. Banyak banget yang gak boleh kita lakukan. Nah, gara-gara kebanyakan peraturan, akhirnya kita jadi males untuk ikut Tuhan. Gak enak lah, males, orang lain boleh. Orang lain boleh kok ngapa-ngapain, mereka biasa-biasa aja, pacaran juga mesum-mesum aja, biasa aja. Kenapa gua gak boleh? Yang lain boleh kok bohong, mereka biasa aja. Nah karena itu, kita akan belajar how to make it simple supaya kita mengerti. Aturan itu memang banyak, yang gak boleh juga banyak, tapi yang boleh juga banyak.
Nah karena itu saya mau teman-teman untuk mengerti hari ini, let's make it simple. Karena Tuhan suka yang simple, sama-sama katakan Tuhan suka yang simple. Tuhan gak suka yang ribet. Bilang kira-kira gini, lu yang suka ribet. Iya. Matius 22, slide-nya boleh. Dikatakan gini, guru, murid-muridnya nanya sama Tuhan Yesus itu. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dari semua hukum Taurat, gak boleh ini, gak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Jawab Yesus kepadanya, apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di terakhir itu ditulis gini. Ini saya renung-renungin terus. Wow, ternyata dari Alkitab yang setebel itu yang kita baca, cuman dua hukum inilah yang dibilang tergantung seluruh hukum Taurat dan semua kitab para nabi. Itu tergantung dari dua hukum ini doang. Kasihi Allahmu dan kasih sesamamu. Bilang sama-sama gini, I love you God. Terus bilang ke kiri kanannya, I love you. Kalau anak saya yang kedua bilang gini, I love you. Gitu. Teman-teman, Tuhan itu make it simple. Jadi hidup jangan dibikin ribet. Hidup udah susah, jangan lu bikin ribet lagi dengan pikiran kita yang belum nyampe sama pikirannya Tuhan. Dan pikiran kita gak akan pernah nyampe sama pikirannya Tuhan. Ternyata Tuhan suka hal-hal yang penting. Sama-sama katakan Tuhan suka sama hal-hal yang penting. Next slide. Apa itu? Essentials. Sama-sama bilang essentials. Hal yang penting. Apa hal yang penting dalam kehidupan kita? Berapa banyak yang merasa bahwa bernafas itu penting? Ada yang gak angkat tangan? Yuk kita coba. Kita tahan napas selama 10 detik ya. Buka maskernya. Kita tahan napas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Ya. Masih kuat? Masih. 20 detik ya. Kita coba. Yang gak ikut ya udah. Gak apa-apa. Gue juga gak tahu lu ikut apa enggak sebenarnya. 20 detik oke? 1, 2, 3. Udah. Nah. Gampang ya? Kecepatan? Ya gak apa-apa kan ini nambah terus. Sampai 1 jam nanti kita. Sampai 60 menit. 50 detik. Ada yang bisa bantu itu gak? Ya timer ya. 50 detik ya. Nggak main kan 10-20 detik. Kita 50 detik. Oke. 1, 2, 3. Ih lucu mukanya. Awas kentut. Udah Ci? Belum? Ternyata lama juga kalau pakai timer. Masih 20. Kita mah enak aja di sini. Ya, yang udah gak kuat angkat tangan. Yang udah gak kuat, tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, gak apa-apa, it's okay. Berarti lu emang bukan Aquaman. Belum 50 detik. Yang masih kuat gak usah angkat tangan. Yang udah gak kuat, yang udah emang napas dari tadi, jujur aja gak apa-apa. Abis ya, kasih tepuk tangan buat semuanya. Coba bayangin, kalau one day ketika kamu bangun tidur, tiba-tiba Tuhan iseng, pencet hidungnya dikit biar dia gak bisa napas. Semenit aja, panik gak lo? Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik pasti. Terkadang kita gak pernah melihat hal-hal yang esensial di dalam kehidupan kita. Kita selalu melihat hal-hal yang tidak esensial di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan selalu perhatikan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tadi contohnya nafas.
Apa yang penting lagi dalam kehidupan kita? Makan, minum. Itu penting kan? Sekolah. Banyak hal lagi. Dia tahu bahwa manusia itu ketika manusia hidup semuanya kelihatannya ribet banget karena kebanyakan aturan. Dan manusia kecenderungannya gini loh, aturan dibuat dibilang buat dilanggar. Lampu merah ada, lampu kuning ada, lampu hijau. Harusnya gini aturannya guys. Lampu hijau adalah jalan. Lampu kuning adalah pelan-pelan. Lampu merah adalah berhenti. Tapi kalau di kita kebalik. Lampu hijau emang jalan terus. Lampu kuning semakin kencang dia. Betul nggak? Betul. Lampu merah pun masih ada juga yang lewat. Karena kecenderungannya orang berpikir, manusia berpikir, oh ada aturan untuk dilanggar. Jangan begini ya, coba ah. Jangan begitu ya, coba ah. Karena rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi Tuhan tahu bahwa semua hal yang kita lakukan kadang-kadang terlalu banyak yang tidak penting. Dari semua hukum Taurat bukan semuanya nggak penting, enggak. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang simple di dalam kehidupan kita. He make it simple bahwa ternyata yang kita butuhkan itu cuma satu dari semua hukum yang ada. Yaitu mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan dan orang lain. Dan teman-teman kita. Sahabat kita. Orang tua kita. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman kita dan di sekeliling kita. Because He first love us. Sama-sama katakan karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Kebenarannya adalah seperti ini. Ini Pastor Sidney yang tulis di bukunya. Kebaikan tidak didasarkan oleh performance kita. Tapi kebaikan itu didasarkan daripada karakter dari sang pemberi. Tuhan itu baik. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Karakter Tuhan adalah baik. Itu gak bisa dirubah. Tapi dunia ngajarin kita, kita harus berbuat baik sama orang kalau kita dapat sesuatu dari orang itu. Sering kali kita diajarin gini, kamu ngomong thank you kalau kamu udah dapat sesuatu. Berapa banyak yang suka bilang gini, thank you. Kalau udah dikasih barang, ngomong thank you. Ada yang suka ngomong thank you kalau udah dikasih barang? Atau ada yang udah dikasih barang juga gak ngomong thank you? Ada juga. Nah, tapi sering kali kita ngomong thank you ketika kita udah dapat sesuatu. Tapi ketika kita gak dapat sesuatu, kita jarang banget ngomong thank you. Ketika mimpi kita belum tercapai, kita jarang bilang sama Tuhan, thank you Lord. Ketika kita lihat papa mama kita masih berantem mau cerai, kita gak pernah bilang thank you Lord. Ketika kita lihat adik kita masih bandelnya bukan main, kita gak pernah bilang thank you Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mengajarkan untuk kita bisa grateful dan mengatakan terima kasih setiap waktu. Walaupun kita ada di dalam situasi yang tidak mengenakan kehidupan kita. Dunia ngajarin kita untuk say thank you ketika kita dapat sesuatu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang punya karakter yang baik. Dia adalah generous. Dia adalah satu pribadi yang sangat mengasihi kita tanpa dia melihat siapa kita. Mungkin teman-teman kita atau orang melihat kita dari luar. Mereka menilai kita dari luar, oh ya ini tampangnya oke nih, bolehlah gue temenan sama dia. Gayanya nih boleh nih, gak cupu-cupu banget, bolehlah gue temenan sama dia. Tapi Tuhan gak seperti itu. Tuhan bilang, love others and love God. Karena Tuhan udah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Berapa banyak yang bersyukur kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini. Lambaikan tangannya, katakan saya bersyukur saya masih hidup. Terus bilang kira-kira gue bersyukur lu juga masih hidup. Makanya gue sayang sama lu. Oh gitu dong. Ini lucu banget sih kembar di depan. Teman-teman, berapa banyak yang pernah nanya gini, kenapa sih gue dilahirkan di dunia ini? Ada gak yang pernah nanya gitu? Ada?
Ada yang pernah wondering, kenapa sih gue dilahirkan di dunia ini? Tinggi-tinggi dong, saya mau lihat. Nah, kadangkala kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku dilahirkan di dunia ini? Buat apa Tuhan? Gue ada gunanya gak sih Tuhan? Hidup gue tuh berguna gak buat orang lain Tuhan? But kita harus mengerti, there must be a reason. Next slide. Why I am who I am. Why I was born into my family. Why I was placed in this city and nation. Why I meet the people around me. Pasti ada alasan di sana. Selalu ada alasan kenapa Tuhan menaruh kita di satu kota. Selalu ada alasan kenapa Tuhan menaruh kamu di satu sekolah itu. Selalu ada alasan bagi Tuhan untuk menaruh kenapa kamu ada di keluarga itu. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong sama salah satu anak-anak. Kalau kita terlahir di keluarga yang kurang berada, di keluarga yang gak kaya, kita gak bisa milih. Tapi kalau kita meninggal dunia dengan kondisi yang sama, berarti kita adalah orang yang bodoh dan tidak pernah belajar dari kehidupan ini. Kita gak bisa pilih kita dilahirkan di keluarga. Saya mau dilahirkan Tuhan di keluarga Queen Elizabeth. Enak banget kan? Emang lu pikir boss baby? Baby boss. Iya. Boss baby kan? Iya. Kling langsung masuk gitu kan. Tiba-tiba langsung keluar di keluarga mana. Enggak seperti itu. Tapi kita harus ngerti bahwa kita gak bisa pilih kita mau lahir di keluarga mana. Tapi kita bisa memutuskan kita hidup mau jadi apa masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu jangan lihat gini, jangan mengasihani diri sendiri. Jangan bilang ini, keluarga gue gak mampu, makanya gue gak mampu. No, Tuhan bilang kamu diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud yang tulis itu. It doesn't matter kamu mau dilahirkan di keluarga mana. Gak peduli. Tapi yang pasti ketika kita ikut Tuhan, masa depan kita terjamin sama Tuhan. Katakan amin. Nah si Soren, siapa sih namanya ini susah banget. Soren Kierkegaard, dia bilang gini. Life can only be understood backwards. Slide berikutnya. But it must be lived forwards. Hidup ini kadang-kadang kita cuman bisa mengerti apa yang udah terjadi. Tapi kita harus menghidupi hidup ini jauh ke depan. Sama-sama katakan amin. Kita harus menghidupi hidup ini seperti setiap hari. Harus ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita gak punya pengharapan. Jangan sampai kita gini, kita cuman ngiri sama orang lain. Kok mereka bisa kuliah di sana, papa mamaku gak ada uang. No, life can only be understood backwards but it must be lived forwards. Katakan amin. Kita harus mengerti bahwa ada banyak hal yang Tuhan mau kasih di dalam kehidupan kita semua. Termasuk masa depan yang luar biasa, mimpi kalian, cita-cita, impian, apapun itu. Banyak hal yang Tuhan mau siapkan dan sediakan. Saya lagi nyangkut banget satu ayat ini dikatakan seperti ini. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita. Dan yang luar biasanya dia bilang gini, dan dia mau kita hidup di dalamnya. Sama-sama katakan amin. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya, tinggal di dalamnya. So gak ada alasan untuk kita gak bisa bilang gini, Tuhan tuh jahat. Aku gak bisa lah cinta sama Tuhan. Tuhan tuh gak fair, aku gak bisa mengasihi Tuhan. Tuhan kenapa dia begini, aku gak maulah mengasihi temanku. Padahal hari ini kita mau belajar to love God and one another. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. So saya ngambil satu poin aja. Gimana caranya supaya kita bisa love God and love one another? Apa yang harus kita lakukan? Berapa banyak yang punya hati di sini? Hati. Berapa banyak yang pernah jatuh hati di sini? Yang pernah jatuh hati, jatuh cinta. Iya, susah kan jatuh hati. Yang pernah jatuh cinta coba. Takut ya? Takut dilihat kakak guardian nih. Tawan lo ya, pernah ya. Enggak, yang pernah jatuh cinta. Yang pernah suka sama orang gitu. Iya.
Gampang kan? Kalau kita semua, kita bilang kita punya hati, berapa banyak dari kita yang pernah ngecek hati kita seperti apa? So hari ini satu poin ini yang saya mau kasih buat teman-teman semua. Untuk mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi orang lain, yang harus kita lakukan adalah redefine your heart. Sama-sama katakan redefine your heart. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, let's redefine our heart. Seringkali kita gak pernah sadar, ternyata hati ini punya porsi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tergantung dari hati kita. Kalau hati kita lagi biasa aja, kita biasa aja. Kalau hati kita lagi happy, kita jadi happy bawaannya. Kalau hati kita lagi bete, kita jadi bete bawaannya. Kenapa? Next slide. Karena hati kita menunjukkan siapa sebenarnya kita. Hati kita menentukan apa yang mau kita katakan. Dan hati kita juga menentukan apa yang mau kita rasakan. Dan yang terakhir, hati kita juga menentukan apa yang mau kita lakukan. What's next? Semua ada di dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan juga semuanya bersumber dari dalam hati kita. Ketika kita bilang, kayaknya hari ini cocok untuk gua pergi ngopi sama teman-teman. Itu bersumber dari dalam hati dan akhirnya kita telepon mereka, kita chat mereka di Discord dan segala macam. Yuk mabar bareng yuk. Kenapa? Semuanya bersumber dari dalam hati. Ketika kita mau melakukan sesuatu, semuanya bersumber dari dalam hati kita. Karena hati kita menentukan apa yang mau kita lakukan, mau kita rasakan, mau kita katakan. Dan hati kita menunjukkan siapa sebenarnya kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Berapa banyak di sini yang mau berkata, saya punya hati yang baik kak. Hati saya baik, kayak bebek yang polos. Kenapa kayak bebek yang polos? Yang mau berkata hati saya baik kak, saya punya hati yang baik. Di sini nggak ada orang baik, masya Allah. Berapa banyak yang mau bilang ini? Pede aja, nggak usah takut dihakimi sama teman-teman. Berapa banyak yang berani bilang ini? Gue punya hati yang baik. Tinggi-tinggi, jangan ragu. Saya punya hati yang baik, bilang gitu. Tinggi-tinggi dong. Oke. Yang gak mau angkat tangan kenapa? Takut ya? You know what? Ternyata hati kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ini it's a simple question for us. Kalau menurut kamu baik, harusnya kita tahu bahwa hati kita juga menunjukkan bahwa kita juga adalah orang yang baik. Nah, redefine our heart. Sama-sama katakan redefine our heart. Mari meredefinasi kembali, mengartikan kembali hati kita. To redefine our heart, apa yang harus kita lakukan? Ini yang saya temukan, next. To redefine your heart, we have to redefine your moment with God. Untuk meredefinisi hati kita kembali, kita harus meredefinisi kembali momentum kita bersama dengan Tuhan. To redefine your heart, you have to redefine your moment with God. Gak bisa kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, tapi kita gak punya waktu buat Tuhan. Gak bisa kita mau mengasihi sesama, tapi kita gak cinta dulu sama Tuhan. Kenapa? Karena hati kita akan kosong. Apa yang mau kita kasih ke orang kalau hati kita masih kosong? Kita gak akan bisa mengasihi orang lain. To redefine our heart, we have to redefine our moment with God. Pertanyaannya gini, punya gak waktu buat Tuhan? Punya gak momen-momen bersama dengan Tuhan? We walk with God, we talk with God. Bisa gak kita berkata sama Tuhan seperti ini? I wanna hear you speaking and feel you breathing. Yang cowok-cowok, bisa gak kita bilang sama Tuhan seperti itu? Jangan cuman gombalin cewek. I wanna hear you breathing, my lovely future wife. Jangan cuma ngomong ke perempuan begitu.
Tapi bisa kita bilang sama Tuhan, I wanna hear you speaking and feel you breathing, oh God. Tuhan, my heart, my soul, and my flesh cries out for you. Tuhan, seluruh kehidupanku, jiwaku, kuserahkan bagimu Tuhan. Karena ternyata hati ini sangat luar biasa, gak main-main. Orang bisa jadi pembunuh berdarah dingin karena dia punya hati yang dingin. Tapi orang bisa punya hati yang sangat dermawan seperti Mother Teresa. Berapa banyak yang tahu Mother Teresa? Mother Teresa. Dia bisa mengasihi banyak orang karena dia punya hati yang sudah penuh, yang dikasihi sama Tuhan. Karena dia udah penuh duluan, dia bisa mengasihi orang lain. So sore hari ini, make sure gini, hatimu kosong gak sih? Kalau hatimu kosong, jangan heran kalau kita gak bisa mengasihi orang lain. Kita selalu mengasihi orang lain dengan syarat. Yang kayak tadi, kita mau say thank you karena kita dapat sesuatu. Tapi kita gak bisa bilang ini, I love you just the way you are. Kita gak bisa bilang, saya mengasihimu karena memang ya kamu apa adanya. Bukan karena ada apanya. Tapi memang karena kita mengasihi mereka. Dan kita mengasihi Tuhan. Kita bisa bilang ini, aku mengasihimu Tuhan meskipun mimpiku belum terjawab. Aku mengasihimu Tuhan meskipun aku masih punya banyak pergumulan. Aku mengasihimu Tuhan meskipun keluargaku belum beres Tuhan. Aku tetap mengasihimu Tuhan walaupun aku belum diterima di universitas yang aku impi-impikan. Aku tetap mengasihimu Tuhan walaupun doaku belum dijawab. Aku tetap mengasihimu Tuhan walaupun papaku belum pulang-pulang. Aku tetap mengasihimu Tuhan walaupun mamaku belum pulang-pulang. Aku tetap mengasihimu Tuhan walaupun adik aku nakalnya kayak anak setan. I still love you God. Whatever it is. Yang agak gede, aku tetap mengasihimu Tuhan. Walaupun aku ditinggal sama mantan terindah. Aku tetap mengasihimu Tuhan. Walaupun mimpiku belum jadi kenyataan. Mazmur 84. The Passion Translation dibilang ini, when I'm near you, my heart and my soul will sing and worship with my joyful songs of you. What pleasure fills those who live every day in your temple, enjoying you as they worship in your presence. Pause in his presence. Perhatikan di sini yang saya kasih tulisan warna kuning. Worship in his presence. Dan yang kedua, pause in his presence. Di sini kan umurnya beragam ya. Ada gak yang umur 11 tahun? 11 ada? 12? Nah, 12 bohong lo Pin. 12? 13? Tinggi-tinggi dong 13. 14? 15? Mulai dikit nih. Merasa. 16. Ya. 17. 18. 19. 20. 21. Udah gak ada. Kayaknya udah segitu limitnya. 22 ada 22? Gak ada, itu limitnya. Oh Joel 22. Ya ketahuan Will. 22 ya. Berarti limitnya di situ. Berarti pukul rata ya. Berarti umur gua sama Cici 22. Hah? Oh lu 18. Berarti gua 15. Oke. Kita ada di umur yang berbeda. Di rentang umur yang berbeda. Tapi ketika kita digambarkan, dibilang ini serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan gak pandang umur. Tuhan gak pandang umur. Tuhan cuma mau bilang ini, if you worship in my presence and you pause in my presence, you will get everything you want. Kamu akan dapat apapun yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupanmu. Tapi hari ini saya cuma mau ngajak gini, come on, kemarin di worship night, berapa banyak yang hadir sekali lagi? Berapa banyak yang ngerasain hadirat Tuhan?
You know, apa yang kita rasakan, jangan pernah hilang. Karena Tuhan bilang, worship in His presence, pause in His presence. Kita berhenti sejenak dari semua kesibukan kita. Sebenarnya gini loh, berdoa dan nyempetin waktu buat Tuhan, gak perlu kamu bahasa roh kencang-kencang dimanapun kamu berada, enggak. Yang saya cuma mau katakan gini, kemarin saya masuk menara doa sendiri. Ngapain saya? Saya bawa headphones dan saya bawa handphone saya. Saya dengerin lagu worship yang panjang dan saya cuma start worshiping God di sana. Without saying anything, saya cuma nyembah Tuhan and I can feel the presence of God. Itu nyempetin waktu and pause in His presence. Gampang kan? Berapa banyak di sini yang punya earphone? Earphone, AirPods, apapun itu. Gampang kan? Simple kan? Saya mau Guardians make sure sore hari ini ke anak-anaknya semua untuk nyempetin waktu setiap hari. Minimal 30 menit. Just to listen to worship songs. Kenapa? Dengan kita membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kamu akan lihat yang tadinya mustahil. Tuhan bilang nothing is impossible. Kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Hati kita digambarkan dalam Alkitab sebagai keinginan. Siapa yang punya keinginan? Harapan, minat, ambisi, impian, bahkan kasih sayang yang kita miliki. Namun hati, saya mau tekankan sore hari ini, hati juga adalah pintu masuk. Sama-sama katakan pintu masuk. Pintu masuk kalau kita mau kepahitan sama orang itu lewat hati. Kalau kita mau benci sama orang itu lewat hati. Hati adalah pintu masuk. But sore hari ini saya mau bilang, hati kita adalah pintu masuk untuk memulai membangun hubungan dengan Tuhan. Hati kita adalah pintu masuk untuk start growing bersama dengan Tuhan. Untuk start bisa memulai hubungan yang dekat sama Tuhan. Lewat hati. Apa yang Tuhan paling inginkan dari kehidupan kita sekarang? Cuman satu, yaitu relationship. Sama-sama katakan relationship. Hubungan. Tuhan mau kita kenal Dia lebih dalam lagi. Sama-sama katakan lebih dalam lagi. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Pinter semuanya. You know, Tuhan mau kita kenal Dia lebih dalam lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita cuma dengar, oh Tuhan tuh begini loh, Tuhan tuh begitu. Tapi kita belum tahu siapa Dia. Tapi kita belum ngalamin siapa Dia. Lebih daripada apapun. Lebih daripada gebetan kamu. Lebih daripada gadget kamu. Lebih daripada account Instagram kamu. Lebih daripada account TikTok kamu. Lebih daripada desire kamu yang paling dalam. Lebih daripada segala hal. Karena Tuhan bilang ini, aku di dalammu dan kamu di dalamku. Maka apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan sama Tuhan. Katakan yes. Karena mengenal Dia lewat hubungan dan mengasihi Dia itu privilege buat kita. Privilege buat kita yang bisa kenal Tuhan. Dikenal dan dikasihi sama Tuhan itu pleasure bagi Tuhan. Buat kita. Karena itu sore hari ini datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati apa sih? Kerendahan hati bukan berarti menganggap diri itu rendah, bukan. Tapi kerendahan hati berarti sedikit saja, sama-sama katakan sedikit aja, memikirkan diri sendiri. Itu kerendahan hati. Dikit aja, bilang kira-kira dikit aja. Dikit aja lu pikirin diri lu. Sisanya lu pikirin orang lain. Sedikit saja memikirkan diri sendiri, itulah kerendahan hati. So kalau kita datang sama Tuhan, tadi saya baca salah satu status WhatsApp teman saya. Dia bilang ini, kita datang sama Tuhan, doanya jangan ngebosenin dong. Doanya yang kreatif dikit dong. Doanya jangan cuma minta. Berapa banyak yang tiap hari minta sama Tuhan?
Mulai hari ini, kalau kamu datang sama Tuhan dan doa, jangan cuma minta berkat, minta kesehatan, minta kekuatan. No. Make it deeper. Make it lebih personal lagi. Ketika kita datang sama Tuhan, jangan cuma minta, Tuhan aku minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. No. Lebih daripada itu. Bisa gak kita datang sama Tuhan dan cuma bilang ini, Tuhan penuhi aku mencintaimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Tuhan penuhi aku mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Just that simple word. Ketika kita ngomong sama Tuhan seperti itu, percayalah Yakobus 4 ayat 8 bilang ini, draw near to him and he will draw near to you. Mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Tidak akan bisa dibantah firman Tuhan. Tapi mulai hari ini, anak-anak Junior Church Tapga, saya mau ngasih tahu, kalau berdoa, rubah doa kita. Jangan cuma minta, boleh gak minta? Boleh. Tapi rubah doa kita, bilang gini, Lord, I wanna know you more. I wanna know you more. Masuk ke dalam hidupku Tuhan. Ambil alih hidupku Tuhan. Dengan itu kita tahu Tuhan kita. Bukan cuma datang ke sini nyanyi, kadang tepuk tangan kadang enggak, nyembah Tuhan kadang angkat tangan kadang enggak. Dan cuma tahu siapa dia dari mulut orang, tapi kita gak pernah kenal Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu gini, kalau kita ikut Tuhan dengan model seperti itu, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kita akan sangat menyesal kenapa kita ikut Tuhan. Karena kita gak pernah ngalamin mujizat. Tapi saya mau seperti ini, kalau kita ikut Tuhan, dari sekarang pun kita ngalamin Tuhan, kita ngalamin mujizat Tuhan. Kenapa? Because we walk with God, kita berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat di depan mata kita. Karena nothing is impossible bagi Tuhan. Katakan yes. Saya minta tim PW untuk maju ke depan. Di belakang udah ribut, kasih kertas terus dari tadi. Kayaknya dari tadi 5 menit, udah lewat 15 menit kayaknya. Ada 2 yang terakhir. Pastor Johan Mogi bilang gini, pengenalan akan Tuhan, catat nih, melampaui kita bergereja di mana. Melampaui karunia apa yang kita punya dan segala hal lainnya. Jadi yang paling penting adalah ketika kita ikut Tuhan, bukan apa yang kita bisa terima dari Tuhan, tapi gimana kita kenal sama Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Melebihi siapapun yang ada di dunia ini, melebihi kita bergereja di mana. Karena ikut Tuhan. Pas worship night kemarin saya bilang, bukan cuman pengetahuan teologi yang kita dengar, no. Tapi ikut Tuhan, itu pengalaman pribadi, experience bersama dengan Tuhan. Kalau kita belum pernah ngalamin Tuhan dalam hidup kita, mari, saya mau tantang setiap kita, kenal dia lebih dalam lagi. Karena Yesus yang kita sembah, dia Allah yang hidup. Dia yang tahu segala kebutuhanmu. Dia yang tahu segala kondisimu. Dia yang tahu keadaanmu seperti apa. Dia yang kenal orang tuamu. Dia yang kenal kita semenjak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan saya mau tutup dengan ini. Karena itu ikut Tuhan. Jangan suka bohong sama Tuhan. Karena Tuhan tahu. Slide berikutnya. Tuhan tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita. Namun Tuhan mengharapkan kejujuran hati kita ketika kita ikut Tuhan. Tuhan gak mengharapkan, oh lu jadi sempurna, gak ada. Nobody's perfect. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Sebelah kamu mungkin akan one day bisa nyakitin hati kamu. Coba lihat dulu mukanya baik-baik. Bilang ini, ku tandai kok ya. Mungkin bisa. Tapi Tuhan bilang, gue gak cari yang sempurna. Gue cari yang mau jujur sama gue. Itulah Tuhan kita. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Karena itu, sore hari ini, let's make it simple. Bisa gak kita kenal Tuhan lebih dalam lagi?
Bisa gak sore hari ini kita datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan yang mau bilang ini, Lord, I wanna know you more. Aku mau tahu Tuhan lebih dalam lagi. Aku mau kenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan sore hari ini biarlah teman-teman ketika kita nyanyikan lagu ini, mari bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku undang Tuhan hadir di dalam kehidupanku. Berapa banyak yang mau bilang sama Tuhan sore hari ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu, keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu Tuhan, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Ku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Mari sampaikan sama Tuhan, semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Ku. Yesus, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Shana-bara-labase, Bidara-labaya-labas, Shana-labaya-labara-labaya-labara-labara-labara-labas. Mari angkat tanganmu, katakan, I am yours, and now forever. In your grace I surrender, I surrender. You are mine, you are mine. Now forever I'm alive. In your wonder I am yours, I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine, you are mine. Now forever I'm alive. Mari sekali lagi katakan, I am yours, I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are my Lord, you
musim hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh Tuhan, Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Yesus, Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. oh Tuhan, Tuhan. Biar nama syana nama ya nama. Oh, you are mine and I am yours, Jesus. Sore hari ini teman-teman, Tuhan cuma mau make it simple. Tapi to redefine our heart, we have to redefine our moment with God. Sore hari ini, Tuhan mau bilang, you are mine. You are mine. And we are His forever. Kita adalah punyanya Tuhan selama-lamanya. Karena itu sore hari ini, sekali lagi, saya mau challenge teman-teman. Saya mau bilang ini, Tuhan, aku mau redefine our moment. Momenku Tuhan, aku mau bangun lagi Tuhan, kehidupanku bersama dengan Tuhan. Supaya aku dapat mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Mengasihi teman-temanku lebih sungguh lagi. Karena aku mau punya waktu bersama dengan Tuhan. Karena itu sore hari ini, mari angkat tangan di tempat kau berdiri. Dan mari sama-sama berdoa sama Tuhan sore hari ini. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau punya waktu sama Tuhan. Tuhan, aku mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Yuk sampai ini tuh sama Tuhan sore ini. Aku mau kenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. I wanna know you more. I wanna know you more Lord. Aku mau kenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Supaya aku dapat mengasihi-Mu Yesus. Sore hari ini Tuhan, ketika setiap tangan terangkat, hamba-Mu berdoa. Ada impartasi yang tercurah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sore hari ini ada hati yang mulai tergerak. Hati yang mulai Tuhan ubahkan. Untuk kami bisa datang sama Tuhan. Untuk kami bisa mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi-Mu sungguh-sungguh Yesus. Karena kami tahu hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang gak pernah gagal. Tuhan kami, Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan kami tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami mau katakan sama Tuhan, Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak mengasihi-Mu Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami gak mengasihi-Mu Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kami lebih dahulu Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk sore hari ini Bapa. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biar itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan mulai hari ini kami mau datang sama Tuhan. Dan kami mau say thank you sama Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan berikan. Tapi karena hidup. Karena bahkan apa yang Tuhan belum berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau katakan kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap bersyukur. Karena kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan selalu tepat janji. Dan Tuhan selalu tepat waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini dan sekarang kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur perjamuan kudus kita.
Jika sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kuduskan setiap roti dan anggur yang akan kami pakai untuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Mari sama-sama ucapkan kata-kata ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan menebus dosa kami. Dan kami percaya ketika kami makan roti ini, kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami, memberikan kami pemulihan, memberikan kami kelegaan, bahkan memberikan mujizat ke dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mengambil roti yang merupakan tubuh Kristus, sore hari ini kami semakin mengasihi Tuhan. Kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika sudah, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan perkataan iman kita. Katakan, Tuhan Yesus, kami bersyukur darah-Mu tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu demi menebus dosa kami. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan. Dan kami bersyukur pada sore hari ini ketika kami akan mengambil perjamuan kudus ini yang merupakan darah Kristus masuk dalam tubuh kami, mengalir dalam aliran darah kami. Kami akan terima kuasa, kesembuhan, mujizat yang kreatif. Kami terima dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jika engkau percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini kami dapat kembali menerima perjamuan kudus. Tubuh-Mu, darah-Mu yang Tuhan sudah korbankan bagi setiap kami. Kami percaya, kami menerima kuasa itu Tuhan. Saat ini kami terima kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Seluruh organ tubuhnya Tuhan buat sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami halau itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan membuat setiap kami Tuhan menjadi manusia yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami diberikan hati yang baru, spirit yang baru, api yang baru Tuhan yang Tuhan curahkan pada sore hari ini bagi kami semua. Kami menerima hati yang baru untuk terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur Bapa, juga kami bersyukur untuk ibadah pada sore hari ini. We feel your presence in this place, oh God. Kami berdoa bagi Junior Church Staff God Tuhan, supaya kami akan melihat dan kami ada di dalam kegerakan penuaian yang terbesar itu Tuhan. Revival is here. Revival terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda, anak-anak remaja akan datang memuji, menyembah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus namanya. Karena kami percaya hari-hari ini kami akan melihat generasi muda akan dituai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati sekolah-sekolah yang ada Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka menjadi ujung tombak yang ada di sekolah. Mereka bisa melakukan kubu doa. Dan kami akan melihat revival terjadi di sekolah-sekolah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan atas kehidupan anak-anak-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani, tingkap-tingkap langit terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak ada pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang mengharapkan mujizat, Tuhan berikan mujizat terjadi atas hidup anak-anak-Mu dan keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua yang melayani-Mu pada sore hari ini. Semua yang kami ambil bagian di dalam pelayanan sore hari ini, Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda.
atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, sebelum kami berpisah kami rindu menerima berkat daripadamu. Mari teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah untuk selalu mengenal Tuhan lebih dalam, mengasihi Dia lebih sungguh lagi, dan mengasihi sesama. Karena itulah hukum yang terutama bagi Tuhan. Karena itu pulang, terima berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya menyambut berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.